Hello, good morning. Sorry. Good night, everyone.
Halo, ini kok pada belum on cam nih. Takut, takut masuknya. Oh, masuk takut liatin saya ya. Halo juga kali Mingkian Kolin. Halo juga Kak.
Halo, selamat malam semuanya. Oke, suara saya kedengaran Malam, kan Bu. ya? Oke. Malam, Bu. Rekan-rekan, saya mau mengingatkan kembali sesuai dengan informasi yang saya sampaikan di pertemuan pertama, di Vicon pertama. Mohon untuk merename sesuai dengan ketentuannya dulu ya. Mohon untuk merename sesuai dengan ketentuan NIM, kemudian nama, kemudian buat rekan-rekan semua dimohon juga untuk mengaktifkan video karena ini adalah aturan wajib dari rektorat ya. Jadi saya juga sudah sampaikan di pertemuan pada saat Vicon pertama, tolong diperhatikan. Oke, mohon maaf nanti rekan-rekan kalau misalnya mungkin ada yang kepotong-potong sedikit ya, karena saya kurang fit, jadi eh, rada bersin-bersin. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba saya mute sebentar. Oke. eh untuk materi, untuk untuk forum discussion masih bisa mengikuti ya di sini ya. Untuk kelas ini, untuk forum discussionnya masih bisa ikutin ya. Kita di minggu ini sudah masuk ke materi yang ada di bab yang keempat. Tadi, tadi siang ke sore itu saya sudah share untuk soal-soal yang ada di forum. Diharapkan agar rekan-rekan bisa mengerjakan ya. Kemudian untuk tugas, untuk tugas personal satu sudah saya koreksi. Tugas personal satunya juga sudah saya koreksi ya rekan-rekan ya. Jadi bisa dilihat nilainya kebanyakan. Eh, tadi saya lupa ada satu kelompok kalau nggak salah itu nggak sempat tulis feedbacknya. Ada yang nilainya kurang itu rata-rata salahnya itu nggak tepat di nomor 4 ya. Jadi nilai yang kurang itu ada di nomor 4 rata-rata kalau untuk kelompok yang tidak mendapatkan nilai full 100 karena tidak memberikan dokumentasi secara langsung karena diminta untuk ada foto-foto dokumentasi dokumentasi juga ya. Jadi jangan mengambil foto dari Google Maps gitu. Jadi nilainya pasti akan berbeda dengan rekan-rekan yang langsung observasi di lapangan. Saya rasa sih itu aja yang soal-soal yang lain masih oke. eh Kemudian untuk tugas personal juga masih masih oke ya untuk nilai-nilainya. Saya rasa sih nggak ada yang terlalu gimana. Kemudian rekan-rekan saya mau mengingatkan, ketika ini kan mata kuliah teori ya. Dan mata kuliah teori itu memang kalau rekan-rekan menjawab tugas-tugas, itu tolong selalu dicantumkan mengambil referensi dari mana. Jadi sumbernya itu dari mana. Karena eh, kalau rekan-rekan langsung ngambil misal langsung dari AI itu kan nggak boleh ya. Jadi jawab pertanyaan, masukin ke AI, langsung kopas masuk ke eh, tugas, langsung dikumpulkan itu tidak diperbolehkan ya rekan-rekan ya. Kita pakai AI nggak apa-apa, tapi bukan berarti eh, ada soal langsung lempar ke AI, langsung dikumpulkan, tidak seperti itu. Ada etikanya untuk menggunakan AI sendiri dan untuk kalau AI itu sebenarnya saya juga paham ya rekan-rekan ya yang mana hasil AI yang mana enggak. Kalau AI, kalau rekan-rekan memang mau brainstorming sama AI juga nggak apa-apa, tapi tolong biasakan untuk parafrase juga ya.
dan nggak bisa kalau rekan-rekan langsung kopas-kopas dari AI itu nggak bisa. Paling nggak kan rekan-rekan ketika mau mengerjakan soal-soal tugas, itu paling nggak baca lecture notes, gitu ya. Jadi paling tidak baca lecture notes sehingga kalaupun mencantumkan referensi, ya dicantumkanlah referensi dari lecture notes, gitu. Itu ya rekan-rekan ya. Em, saya rasa sih untuk tugas-tugas itu aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk materi? Materi hari ini Oh, maaf, cukup, izin tanya, Bu. ya, silakan. Em, ini kan saya harus diparafrase dulu, tidak bisa kopas-kopas langsung itu ya, Bu. Nggak boleh, nggak boleh. Etikanya, etikanya harus diikutin ya kalau pakai AI. Harus ketik sendiri, jangan pakai AI, jangan copy copy paste begitu. Bukan ketik sendiri, tapi parafrase itu artinya kalau udah keluar hasil dari AI, ya kita buat lagi gitu sesuai dengan yang kita pelajarin. Anggapannya AI itu buat belajar ya, bukan suruh AI-nya yang kerjain. Kalau kita langsung lempar terus hasilnya keluar dari AI dan kita langsung kopas, artinya AI yang jawab atau kerjakan tugasnya, bukan Oh, mahasiswa, gitu ya. oh itu ya, Bu. Ya, gitu ya. Oke, Bu. Gak apa-apa kalau misalnya memang saya nggak anti AI ya rekan-rekan ya. Silakan pakai AI. Tapi bukan berarti langsung mentah-mentah diambil dari AI Kopas itu nggak boleh. Itu aja sih. Ya paling nggak paling sederhana ya rekan-rekan baca juga dari lecture notes. Kemudian kalau mau minta AI untuk eh, apa menjelaskan juga ke rekan-rekan biar lebih jelas lagi ya, itu juga boleh. Itu. Saya rasa sih itu rekan-rekan. Ada lagi mungkin? Jelas ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke materi ya. eh Hari ini itu materi kita ada 3 bab ya, jadi ini cukup padat rekan-rekan. Mohon nanti diperhatikan karena ini saya jelasinnya kan kemungkinan besar nggak bisa di semua slide dan ini saya jelasinnya tuh saya ambil yang penting-pentingnya ya, yang nanti kita pelajarin dan saya akan padatkan karena ini materinya cukup banyak. Saya akan jelasin langsung di bab 2, 3, dan 4 seperti yang saya sudah sampaikan di video conference yang pertama. eh karena di setiap video conference 2, 3, dan 4 itu semuanya kita akan selesaikan 3-3 bab. Jadi semuanya nanti akan terselesaikan ya di bab yang ke-10 di pertemuan paling terakhir gitu. Kemudian karena materinya sangat padat, jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung raise hand aja. Nanti saya kasih kesempatan jika memang rekan-rekan ada yang ingin bertanya. Atau misalnya ada yang mau memberikan masukan, itu juga boleh ya. Apalagi rekan-rekan yang bekerja di bidang retail and merchandising, ini sangat diperbolehkan untuk sharing pengalamannya di lapangan itu seperti apa. Biar rekan-rekan yang ada di bidang yang lainnya itu juga bisa mengerti, oh ternyata di lapangan seperti ini loh gitu. Oke, tanpa menunda lagi, saya langsung masuk aja ke materinya. Oke, jadi untuk bab yang kedua, kita belajar tentang consumer behavior ya. Jadi, eh, ini adalah outline dari materi yang ada di bab yang kedua. Eh, kita belajar tentang perilaku konsumen karena sebagai retailer
penting bagi kita untuk memahami bagaimana sih dan mengapa konsumen itu membuat keputusan pembelian. Jadi, dengan memahami hal-hal seperti ini, maka kita bisa merancang strategi rekan-rekan. Tentunya strategi yang kita rancang jadi lebih baik. Jadi baik itu dalam memilih produk ataupun menata toko ataupun menentukan harga, sampai melakukan promosi. Nanti kita lihat satu-satu ya, kalau rekan-rekan, eee, mungkin ada yang sudah mengambil mata kuliah marketing, ini juga ada aspek marketing yang kita pelajarin. Kalau rekan-rekan ada yang sudah belajar tentang operation management, ini juga ada aspek operation di dalamnya, gitu. Jadi kalau kayak menata toko itu kita nggak bisa yang kalau misalnya di supermarket itu bukan yang sesimpel kita, eee, langsung letak-letakan, susun-susun barangnya sesuka-suka kita, nggak bisa. Semua ada strateginya, gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang yang pertama kita bahas mulai the buying process. Ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh konsumen saat membeli produk ataupun jasa. Kemudian ada types of buying decision. Jadi ini setiap pembelian itu kan berbeda-beda ya. Ada yang impulsif, ada yang terencana, ada juga yang memang berbasis kebiasaan. Nanti kita akan belajar cara bedakannya. Kemudian ada social factors, jadi keputusan konsumen itu tidak dibuat sendiri, ada juga pengaruh dari lingkungan gitu ya, mau itu dari keluarga, apa atau ke teman, atau kelompok sosial dan lain-lain. Dan yang terakhir ada market segmentation. Jadi karena tidak semua konsumen itu sama, kita harus bagi pasarnya itu ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan perilaku. Jadi semua ini nanti materi ini akan membantu rekan-rekan sebagai retailer kalau misalnya nanti ada yang bekerja di bidang tersebut atau bahkan yang, membuka bisnis dan lain-lain, ini membantu agar lebih efektif ya dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Oke, kita lihat yang pertama ya. Jadi ini untuk the buying process, di mana, buying process ini adalah proses pembelian di mana serangkaian langkah ya, serangkaian langkah yang dilalui konsumen saat membeli produk ataupun layanan. Nah, biasanya proses ini akan dimulai ketika konsumen menyadari ada kebutuhan, yang belum terpenuhi, gitu ya. Contohnya, misal, kita merasa lapar atau misalnya sabun habis nih gitu atau ingin tampil yang lebih stylish. Biasanya kan dari sana, kita akan mencoba mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya. Jadi setelah informasi terkumpul maka, kita mulai mengevaluasi alternatif, merek apa ya yang tersedia di toko mana ya saya mau beli barang-barang kebutuhan saya, dengan harga berapa ya saya nanti akan beli. Dan mana yang paling cocok? Nah, setelah mengambil keputusan tersebut, maka konsumen melakukan kita ya, kita sebagai konsumen akan melakukan pembelian. Tapi proses itu tidak akan berhenti sampai di sana saja. Jadi, setelah membeli, kita akan melakukan evaluasi juga apakah kita puas atau tidak dengan produk tersebut, apakah kita akan melakukan pembelian kembali atau tidak. Nah, ini yang disebut sebagai post purchase, evaluation. Jadi, seperti itu untuk buying process, kemudian ada di sini ada gambar, ini adalah, fase-fase ya untuk proses pembelian. Jadi di paling atas itu ada need recognition. Jadi di tahap ini kita menyadari ada yang kurang dari kebutuhan kita. Nah, kemudian, di bawahnya lagi, yang kedua ada information search. Jadi kita mulai cari tahu nih tentang produk dan solusinya itu seperti apa. Nah, yang ketiga ada evaluation of
alternatif. Jadi kita bandingkan pilihan kita. Kemudian, eee, yang keempat ini ada purchase. Jadi kita membuat keputusan atau pembelian ya. Nah, nanti yang terakhir baru ada post purchase evaluation. Ini apakah kita puas dengan pembelian tersebut atau tidak, gitu ya. Dan biasanya retailer yang sukses ini adalah retailer yang bisa mempengaruhi proses ini di setiap tahapan. Artinya dia bisa mempengaruhi, eee, si konsumennya. Jadi misal dia mempengaruhi dari cara menampilkan produk yang menarik di media sosial. Ini termasuk kita menstimulasi kebutuhan konsumen kita ya. Kemudian membuat review pelanggan, yang mudah ditemukan ya. Jadi informasi-informasi ketika ada konsumen yang lain itu gampang cari infonya. Dan menawarkan atau misalnya kayak dia, kita sebagai retailer itu menawarkan promo-promo saat pelanggan, ragu-ragu untuk membeli produk kita, gitu ya. Nah, kemudian ini selanjutnya untuk need recognition, jadi, ini adalah tahap pertama yang memang paling krusial ya, eee dan ini adalah saat seseorang sudah sadar bahwa ada jarak antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Misalnya kayak kita lagi lapar dan mau makan gitu ya. Atau saat kita merasa, penampilan kurang menarik nih dan kita punya keinginan untuk beli baju-baju baru. Nah, kebutuhan ini biasanya yang kita sebut sebagai dibagi 2 ya, ada di slide, utilitarian needs. Jadi ini adalah kebutuhan praktis dan fungsional. Contohnya kita beli power bank karena HP baterainya itu cepat habis. Atau ada juga yang namanya hedonic needs. Jadi ini adalah kebutuhan emosional atau simbolik. Contohnya itu beli tas-tas bermerek nih, biasanya kan kalau yang cewek-cewek biasanya beli tas bermerek karena ingin merasa percaya diri. Jadi hedon gitu ya. Kalau yang tadi karena, memang butuh, karena fungsinya, tapi kalau yang kedua itu karena hedon. Nah, kebutuhan juga bisa timbul dari yang pertama, stimulasi eksternal. Misal karena adanya influencer, biasanya apalagi ini kan banyak mungkin rekan-rekan yang menggunakan sosial media, lihat iklan-iklan di sosial media jadi tertarik untuk beli padahal sebenarnya nggak butuh, gitu ya. Kemudian ada status dan kekuasaan, jadi, bisa membeli barang atau, misal kayak beli barang apa ya, misal pengen beli HP yang mewah atau mobil yang mewah. Biar apa? Biar dianggap sukses, gitu. Kemudian selanjutnya ada, adventure ya. Jadi, kita pengen mencoba produk baru, makanya kita beli. Tuh, jadi konsumen ini memang, seringkali punya kebutuhan yang berkonflik ya, gitu. Eee, oke, saya langsung lanjut lagi rekan-rekan, ini saya jelasin singkat-singkat aja, biar semuanya bisa selesai dengan baik hari ini. Nah, kemudian, eee di slide ini juga menjelaskan kalau retailer itu bisa memicu kebutuhan konsumen bahkan sebelum mereka sadar ya, bahwa mereka itu butuh sesuatu. Caranya lewat apa? Biasanya lewat tampilan produk atau suasana tokonya. Lihat ya, di sebelah kanan ini ada gambar di mana, display dari sepatu-sepatu, kemudian bisa juga dari pengalaman pelanggan. Contohnya ini kan, kalau kayak pajangan sepatu ini ketika ditampilkan rapi, menarik, dengan pencahayaannya bagus, maka konsumen bisa tiba-tiba merasa perlu beli sepatu, sepatu baru nih, padahal sebenarnya belum butuh. Gitu ya. Atau memang sebelumnya itu ke sana itu sebenarnya nggak ada niatan buat beli sepatu. Tuh, contohnya mungkin kalau kayak di Indonesia, mungkin jalan-jalan ke, mall, kemudian masuk ke toko misalnya kayak Zara,
Nah, dia kan pakai display-display sepatu dan pakaian yang lumayan, yang cukup atraktif ya, rekan-rekan ya. Sehingga bisa membuat pelanggannya itu tertarik meskipun awalnya itu masuk ke toko itu hanya berniat untuk cuci mata doang nih. Nah, retail seperti apalagi ya, misal kayak mungkin kalau yang suka mainan-mainan, masuk ke toko-toko mainan walaupun umurnya sebenarnya, bukan umur yang, bukan buat kayak anak-anak beli mainan, tapi karena, hobi, ya masuk situ ternyata jadi beli. Awalnya cuman mau lihat-lihat, tapi keluar jadi udah bawa tentengan gitu ya. Nah kemudian, eee setelah menyadari kebutuhan, konsumen itu biasanya mulai mencari informasi ya. Nah, sumbernya itu bisa tadi dari internal, internal itu dari pengalaman masa lalu, atau misal dari eksternal. Kalau eksternal sendiri itu dari media sosial, kemudian review-review online. Biasanya kan kita cari-cari lewat mmm, websitenya langsung atau misalnya lihat di Google. Atau misalnya dari rekomendasi teman, gitu ya. Kemudian, karena tekanan waktu ini juga bisa, dan nilai produk yang dicari. Jadi, kalau produk hedonik itu kan biasanya, eee, dicarinya langsung ini ya, langsung cepet gitu. Kemudian, selanjutnya nih, saya skip karena tadi sama, hampir sama seperti yang tadi kalau di sini itu dia cuma jelasin retailer itu kan dalam mempercepat proses keputusan konsumen, ini lanjutan dari tadi di mana pelayanan stafnya itu mungkin pelayanan staf yang ada di toko itu sangat informatif. Jadi kemakan, rayuan dari si staf, penjaga tokonya misal gitu ya. Kemudian karena ada strategi harga-harga tetap. Jadi kalau di sini itu namanya everyday low price ya, karena memang harganya murah, jadi jadi pengen belanja gitu. Kemudian, ulasan-ulasan produknya yang mudah diakses ini juga bisa menjadi faktor gitu ya. Kemudian kita masuk selanjutnya itu ada yang namanya showrooming. Jadi ini terjadi saat konsumen ke toko fisik untuk melihat dan mencoba produk, tapi dia jadinya beli online karena harganya lebih murah. Biasanya saya juga seperti itu ya rekan-rekan ya. Kebanyakan saya seperti itu, saya ke toko fisik itu, ke mall langsung lihat barang itu dan coba produknya, tapi ujung-ujung saya check out di e-commerce atau marketplace, gitu ya. Jadi, eee, retail itu sebenarnya bisa menangkal showrooming dengan memberikan pengalaman unik langsung di toko. Atau misalnya dengan layanan cepat, atau dengan jaminan harga yang sama antara online dan offline. Itu ya, kalau contohnya itu mungkin, kalau kayak Erafon ya, Erafon kan biasanya dia kalau ada pembelian di toko dengan, cicilan atau juga dengan promo-promo yang berlaku online itu sama, gitu. Tapi memang kalau kita lihat, kalau kita amati, kebanyakan barang yang dijual di toko sama yang online itu kan harga itu pasti ada perbedaan, walaupun mungkin tetap ada satu 2 brand yang mempertahankan harganya online dan offline pun tetap sama, tapi, biasanya potongan harga itu tidak datang dari si toko, tapi potongan harga itu datang dari kalau kayak Shopee, Tokopedia, nah dari marketplace-nya itu yang ngasih promo, gitu ya. Atau misalnya kayak kemarin lagi booming TikTok Shop ya, ini kan karena dia juga lagi bakar duit, jadi promonya itu dari TikTok Shop-nya, bukan dari toko. Misal kalau saya jualan di TikTok Shop, bukan dari saya promonya, tapi dari TikTok Shop-nya yang ngasih promo-promo ke konsumen. Biar konsumennya itu check out lewat TikTok Shop, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut, eee,
konsumen konsumen itu kan biasanya juga menilai alternatif-alternatif berdasarkan beberapa atribut ya. Misalnya, kalau kita beli HP, atribut pentingnya itu kan bisa jadi kameranya, atau misalnya memori HP-nya, baterainya, harganya. Nah, model, multi atribut, dia menjelaskan bahwa setiap atribut itu punya tingkat kepentingan yang berbeda bagi setiap orang, gitu ya. Jadi konsumen menilai performa produk pada tiap atribut baru membuat keputusan. Contohnya, misal kayak mahasiswa mungkin lebih pentingkan harga dan baterai yang tahan lama, sedangkan kalau konten creator, dia pasti lebih pedulikan kameranya, kamera dari HP-nya. Nah, retailer ini perlu tahu atribut mana yang penting buat si target pasarnya ini. Lalu dia menyesuaikan promosi dan penawaran produk ke konsumennya, ke calon konsumennya, itu. Nah, kemudian rekan-rekan bisa lihat di gambar ini ya. Gambar ini menunjukkan bahwa ada penilaian terhadap atribut produk, dan bisa berbeda tergantung orangnya, gitu ya. Contohnya yang di sebelah, kiri ini rekan-rekan lihat, ini ada seorang wanita ya, dia lagi, lihat-lihat lihat-lihat di handphonenya. Kemudian, dia lagi coba untuk memilih memilih entah memilih apa yang dia buka di handphone-nya kan nggak kelihatan ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini ada gambar orang tua dan anak-anak, ini dia lebih, eee, mementingkan untuk melihat langsung atau belanja langsung karena ada pengalaman di situ ya, ada pengalamannya. Kemudian berbeda dengan yang sebelah kiri, gitu. Jadi, eee, ini adalah 2 hal yang berbeda, satunya belanjanya secara mungkin dia belanjanya online karena di sini kan yang ditunjukkan itu dia lewat HP ya. Ini rekan-rekan bisa baca di judulnya di paling bawah, eee, dia, satunya beli online untuk kalau yang sebelah kiri ini dianggapnya dia lagi belanja, lagi grocery shopping ya, tapi lewat handphone. Kalau yang sebelah kanan itu, dia belanja grocery shopping tapi langsung lewat, offline karena, eee, pengen pengen ada pengalaman belanja langsung, gitu. Atau memang lebih suka belanja langsung, langsung bisa milih. Tapi yang sebelah kiri, dia lebih suka kalau langsung belanja dari coffee shop, lagi sambil ngopi-ngopi, langsung check out belanja di, supermarket yang memang punya website, gitu ya. Kemudian kita lanjut, jadi, eee, retailer ini juga harus bisa melakukan riset ya, untuk mengetahui kira-kira, retailer mana saja yang dipertimbangkan oleh konsumen, gitu. Kemudian atribut-atribut apa sih yang, mereka nilai dan, seberapa penting sih atribut itu untuk masuk ke dalam consideration set ya, dalam consideration set konsumen, sehingga retailer bisa yang pertama meningkatkan performa pada atribut yang memang lebih penting, kemudian yang kedua, mengubah persepsi konsumennya itu tentang pentingnya atribut tertentu, dan yang ketiga, ini menambah manfaat baru. Misal, produk-produk yang ramah lingkungan ya, saya kasih contoh mungkin kayak produk-produk The Body Shop tahu ya rekan-rekan ya? Mungkin banyak yang familiar mungkin kalau yang cewek-cewek. Jadi dia tambahkan ada value vegannya di setiap produk-produknya itu. Jadi ini menjadi nilai jual tambahan untuk konsumen yang memang dia peduli lingkungan, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ini, dia menjelaskan bahwa retailer juga bisa menambahkan manfaat tambahan seperti kayak adanya fair
trade, jadi, untuk menarik konsumen-konsumen yang sadar sosial. Contohnya, mungkin kayak jual sepatu dengan prinsip fair trade, contohnya kalau di Indonesia itu apa ya, kalau di Indo mungkin kayak Lifepack ya, dia mempromosikan layanan farmasi yang memang, mendukung sistem kesehatan yang berkelanjutan dan memang dia ramah lingkungan, gitu. Oke, saya lanjut, eee, ini kita lanjut tentang purchase dan post purchase ya, post purchase evaluation. Jadi tadi udah dijelasin di awal, kalau yang purchase itu kadang kan produk, dengan nilai yang terbaik belum tentu dibeli karena memang bisa karena tidak tersedia, atau karena tidak ada diskon, atau memang si konsumen ini tidak yakin dengan performanya. Gitu, dari performa produk tersebut. Maka si retailer sendiri itu bisa membuat proses pembeliannya jadi lebih mudah atau dia memberikan jaminan ataupun diskon-diskon sehingga menarik si konsumen biar mau beli. Atau misalkan menciptakan rasa urgensi nih, gitu. Menciptakan rasa urgensi ini yang sering juga kita temui di lapangan ya. Kenapa? Karena misal, si toko-toko ini bilang, "Stoknya sisa satu lagi nih," gitu. Jadi, si konsumen merasa, "Wah, saya harus beli nih segera, kalau nggak saya kehabisan stok." Jadi, ini yang disebut sebagai si retailer, dia menciptakan rasa urgensi. Nah, setelah beli, maka konsumen akan mengevaluasi apakah si konsumennya puas dan apakah si konsumen ini punya rasa ingin membeli kembali. Ini yang kita sebut sebagai post purchase evaluation. Kalau puas, kalau puas itu bisa timbul loyalitas ya, rekan-rekan ya. Jadi, kalau misalnya kita puas kan kita bisa melakukan pembelian kembali. Dan bisa aja kita jadi loyal kalau butuh barang itu, ya udah saya belinya dari brand ini aja terus gitu. Karena memang puas dengan produknya. Kalau misalnya tidak, maka bisa muncul penyesalan dari hasil pembelian, gitu ya. Jadi pilihannya memang cuma 2. Nah, kemudian, eee, pembelian ini bisa bersifat extended problem solving, di mana butuh banyak waktu dan pertimbangan. Contohnya, eee beli rumah ya, kalau beli rumah, mobil, ataupun laptop-laptop yang mahal, ini kan ada faktor resiko di dalamnya ya. Misal kayak performance risk-nya bagaimana atas produk-produk tersebut, takut barangnya tidak sesuai, kemudian ada financial risk, harganya kemahalan, atau ada psychological risk. Jadi ini typo ya, typo ini ada 2 psychological risk-nya, jadi ini takut menyesal. Nah, retailer-retailer seperti misal kayak Erafon, ataupun S Hardware, ataupun Electronic City, itu kan dia harus kasih informasi yang lengkap ya, untuk membantu konsumennya itu bisa membuat keputusan. Ini contoh-contohnya kalau yang dekat, kalau yang kita lihat di mall-mall, tuh. Kemudian ada jenis pembelian yang lain, ada yang namanya limited problem solving. Jadi, beli dengan pertimbangan ringan. Misalnya coba kita membeli sabun baru nih, ya karena memang lagi diskon. Atau yang kedua ada habitual decision making, kita membeli secara otomatis tanpa pikir panjang. Misal, saya pergi ke satu toko nih, saya lihat ada teh pucuk dan, karena setiap minggunya saya memang minum, teh pucuk, maka saya sudah terbiasa. Jadi saya beli aja tanpa mikir lagi, memang kebutuhan gitu ya. Jadi retailer juga harus paham ini artinya apa. Jadi antara yang pertama dan yang kedua ini, si retailer ini harus paham rekan-rekan. Mana yang produk baru yang butuh promosi dan mana yang produk lama yang memang kayak nggak perlu, promosi, cukup pertahankan aja kenyamanan dari, si konsumen dan menjaga stoknya tetap tersedia, gitu ya. Kemudian, eee
Ini Nah, ini juga ya retailer sering menggunakan, namanya POP. Ini adalah point of purchase atau POS, ini adalah point of sales untuk mendorong pembelian yang impulsif. Kalau kita sebagai konsumen mungkin ada rasa rugi ya kalau kita, impulsif dalam melakukan pembelian, tapi kalau di sisi retailer ya dia justru untung. Gitu. Contohnya ya, eee, di sini misal kayak rak-rak coklat gitu ya, atau misalnya baterai kan biasanya banyak yang deket kasir gitu ya. Saat orang antri mau bayar, mereka biasanya lihat produk-produk kecil dan, kadang itu, pembeli juga dia nggak butuh sebenarnya beli itu. Tapi karena dia lihat, jadi tergoda untuk beli. Apalagi kalau misalnya kayak Indomaret, Alfamart ya, itu tuh di depan depan kasirnya itu sering pasti coba perhatikan, pasti selalu ada Kinder Joy. Dan itu ditaruhnya kan di bawah ya, kenapa? Karena tiap kalau ada anak-anak, misal orang tua yang belanja ke Indomaret, Alfamart, terus bawa anak, biasanya anaknya kan langsung ngerengek ya, pengen beli Kinder Joy gitu, karena lihat di situ ada Kinder Joy, gitu. Jadi memang ini adalah strategi-strategi dari, peletakan barang di minimarket ataupun supermarket. Kemudian ada namanya sosial faktor, jadi faktor-faktor ini sangat mempengaruhi keputusan konsumen, ada dibagi lagi dari, faktor ekonomi ini kalau ekonomi lagi buruk kan orang pasti hemat ya, kayak kemarin kan karena ada resesi-resesi nih, jadi orang-orang katanya lagi banyak yang melakukan penghematan. Nah, tapi kalau saat stabil, produk-produk mewah pun itu bisa laku. Gitu. Nah, kalau dari keluarga, keputusan belanja rumah tangga itu biasanya lebih kolektif. Sedangkan kalau yang dari kelompok, referensi, kita biasanya itu terpengaruh dari teman ataupun influencer ataupun public figure ya. Dan retailer bisa menggunakan hal-hal seperti ini, seperti brand ambassador ataupun content creator untuk menarik, agar si konsumen ini mau membeli produknya. Nah, kemudian selanjutnya ada culture ya. Jadi budaya ini juga bisa membentuk kebiasaan belanja karena kan retail ini juga harus benar-benar sadar bahwa pelanggan dari budaya yang berbeda itu pasti punya preferensi yang berbeda juga. Contoh kalau misalnya di Indonesia, contohnya di daerah urban ya, urban itu artinya di perkotaan. Produk skincare Korea itu pasti sangat laku nih, karena memang adanya banyak pengaruh-pengaruh budaya K-pop, gitu. Beda sama yang ada di, daerah yang misalnya di pedesaan, gitu ya. Kemudian saya lanjut, nah ini, yang tadi kalau untuk sosial faktor diagramnya. Jadi di gambar ini dia merangkum ya, seluruh faktor sosial memang mempengaruhi perilaku konsumen mulai dari ekonomi, keluarga, budaya, dan kelompok sosial tertentu. Dan semua faktor ini penting rekan-rekan untuk memahami kenapa dua orang itu bisa mengambil keputusan yang berbeda, walaupun mereka berada di tempat yang sama, misal di supermarket yang sama gitu. Kemudian kita masuk ke market segmentation, karena tidak semua orang, karena tidak semua konsumen itu sama ya, maka retailer ini pun harus membagi pasarnya ke dalam segmen-segmen atau kelompok-kelompok dengan kebutuhan dan preferensi yang memang serupa. Kantornya, eee, targetnya ini memang ke ibu rumah tangga. Atau misalnya targetnya itu ke mahasiswa, atau targetnya ke karyawan kantoran. Jadi dengan teknologi, kita bisa menargetkan satu orang, secara personal. Ini yang disebut namanya biasanya one on one marketing ya. Contohnya kayak Sosiola, dia kirim notifikasi ke pelanggan itu berdasarkan riwayat pembelian si pelanggannya, gitu. Kemudian, ini ada kriteria untuk mengevaluasi, eee segmen pasar ya. Jadi segmen pasar yang baik itu harus yang pertama
actionable, artinya bisa dilayani dengan strategi yang jelas. Nah, yang kedua, identifiable, jadi ini bisa dikenali siapa konsumennya. Kemudian ada substansial, jadi ini cukup besar untuk menghasilkan profit, dan reachable. Jadi ini bisa dijangkau lewat promosi, gitu ya. Rekan-rekan, ini saya cepetin ya, karena takut nggak keburu. Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 45 menit. Jadi saya cepetin, saya sedikit mempercepat ya. Kemudian selanjutnya, ini dibagi untuk segmen pasarnya dibagi dari geografi, ini berdasarkan lokasi, demografi ini berdasarkan usianya, gendernya, pendapatannya, kemudian ada psikografi, gaya hidup dan kepribadian, atau dari buying situation-nya, apakah dia belanja mingguan ataupun belanjanya eee, mendesak, dan ada yang namanya benefit segmentation juga, itu berdasarkan manfaat yang dicari, gitu. Kalau misalnya, ini contohnya kalau kayak Indomaret Point di kampus ya, ya karena segmennya itu adalah mahasiswa. Atau misalnya hypermart di mall-mall yang elit, ya karena segmen pasarnya itu adalah keluarga menengah ke atas. Jadi gitu. Ini yang tadi saya sampaikan untuk buying situation dan benefit segmentation. Nah, kita masuk ke composite segmentation. Jadi, retailer itu bisa menggabungkan berbagai pendekatan ya untuk menyasar segmen dengan yang lebih spesifik. Contohnya ini CVS di Amerika Serikat ya, yang membuat karakter pelanggan fiktif seperti Caroline, Vanessa, dan Sophie agar bisa menyesuaikan produk dan promosinya. Kalau di Indonesia ini mungkin ini kalau di buku ya rekan-rekan ya, contoh di buku. Tapi kalau yang lebih gampangnya mungkin kita lihat contoh-contoh yang ada di Indonesia, contohnya kayak Blibli dan Tokopedia, itu kan juga dia pakai persona ya untuk mempersonalisasikan penawaran, gitu. Oke, saya rasa sih itu rekan-rekan untuk bab yang kedua. Saya langsung masuk ke bab yang ketiga ya. Semoga semuanya nanti bisa selesai dengan baik. Masih ada 2 bab lagi. Kita masuk ke bab yang ketiga, ini tentang customer relationship management dan customer service. Nah, ini untuk materinya kita akan bagi dari 2 materi ya nanti ya. Secara garis besar kita belajar tentang customer relationship management sendiri, mulai dari prosesnya, pengumpulan dan analisis data pelanggannya, sampai ke implementasi program loyalitas. Kemudian kalau dari customer service, ini dia bahas keseimbangan layanan personal dan standar ya, layanan personal vs standar. Nah, kemudian pengukuran dari kualitas layanan, serta penggunaan teknologi dan pemulihan layanan saat terjadi keluhan dari si konsumen. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu Customer Relationship Management? Apa yang kita sebut sebagai CRM ini ya? CRM ini juga banyak digunakan di perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan tempat saya bekerja, rekan-rekan. Karena mengatur ini tuh semuanya susah-susah gampang gitu ya. Saya sendiri terjun langsung untuk mengatur CRM-nya ini juga saya ngontrolnya cukup eh, menantang ya. Karena banyak kendala juga ketika kita terlibat langsung di dalamnya. Nah, CRM ini adalah strategi yang fokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang memang punya nilai tinggi. Jadi CRM ini bukan sekedar memperkenalkan produk aja, tapi kita pastikan juga pelanggannya itu bisa terus kembali dan dia merasa terikat secara emosional dengan retailer. Gitu, contohnya, misal kayak Tokopedia ya, dia misal kayak ngasih rekomendasi produk dengan ataupun misalnya kayak dia kasih diskon-diskon khusus berdasarkan histori belanja kita.
Nah, ini akan meningkatkan namanya share of wallet ya, atau porsi belanja pelanggan yang memang dilakukan di satu retailer, gitu. Nah, kemudian ini ada istilah namanya personalized service, contohnya kayak di Ritz-Carlton ya. Jadi kalau personalized, service sendiri ini adalah kunci loyalitas, pelanggan. Contohnya di sini, Ritz-Carlton ini yang menyimpan preferensi tamu, seperti kayak bahkan kayak jenis bantal ataupun minuman kesukaan. Itu untuk menunjukkan bahwa layanan personal itu memang lebih diingat pelanggan daripada diskon-diskon. Contohnya mungkin kalau di Indonesia juga yang gampang-gampang kayak Harvest ya. The Harvest ini kan dia biasanya tuh gak cuma The Harvest ya, ada beberapa toko-toko kue juga. Dia catat tuh ulang tahun pelanggan, kemudian dia kasih voucher-voucher eh, kue ulang tahun sebagai bentuk layanan personal gitu. Atau mungkin brand-brand lain. Atau mungkin rekan-rekan punya pengalaman sendiri bahkan yang mendapatkan, eee, perlakuan-perlakuan khusus gitu ya dari satu brand, gitu. Kemudian ini adalah siklus dari CRM sendiri. Jadi CRM ini, adalah proses yang berulang ya, yang terdiri dari 4 tahap, mulai dari mengumpulkan data pelanggan, kemudian menganalisis dan mengidentifikasi pelanggan yang penting, kemudian mengembangkan program CRM seperti frequent shopper. Atau, yang keempat itu kita terapkan program CRM-nya. Jadi setiap langkah ini memang saling berhubungan dan, mendukung perkembangan loyalitas secara jangka panjang. Nah, kemudian, eee, langkah pertama langkah pertama tadi itu kan kita bangun data dulu ya. Jadi ini untuk mengumpulkan data, langkah pertama itu adalah membangun data warehouse dulu. Ini mencakup mulai dari riwayat transaksi pelanggan, mulai dari produk, harga, waktu, kemudian ada kontak pelanggannya. Kontak pelanggan ini bisa berarti dari eh, WhatsApp ataupun email ataupun nomor HP untuk bisa ditelepon langsung ya. Kemudian kalau telepon langsung ini mungkin kebanyakan eh, saya rasa kalau sekarang sudah jarang ya. Lebih banyak ke WhatsApp. Kemudian preferensi si konsumennya. Misal konsumennya lebih suka warna apa, ukurannya apa, mereknya apa. Kemudian data demografis, ini juga penting rekan-rekan, mulai dari usia, lokasi, pekerjaan, gitu ya. Kemudian kita identifikasi pelanggannya. Jadi, oke, ini kita identifikasi pelanggan, ada 4 cara di sini. Dengan cara kita minta data saat check out. Misal pada saat check out itu ada nomor HP-nya dan emailnya. Kemudian baru kita hubungkan datanya itu data pembelian online dan offline ya. Kemudian kita tawarkan lagi program-program loyalitas. Kemudian kita gunakan namanya RFID untuk melacak belanja si pelanggan, gitu. Jadi kalau yang gampang-gampang itu mungkin kayak Indomaret juga ya. Indomaret ini kan dia hubungkan nomor HP dengan transaksi untuk ngasih poin loyalitas. Ini saya sering pakai juga ya kalau belanja di Indomaret itu jadi ngumpulin poin. Nanti kan tinggal buka aplikasi Indomaretnya, nanti si kasirnya akan scan, gitu ya. Nah, kemudian ada privasi dalam CRM. Jadi, privasi ini kan menjadi isu penting ya, rekan-rekan ya. Di Eropa sendiri, data pribadi itu tidak bisa digunakan tanpa persetujuan eksplisit. Sementara kalau di US, pelanggan itu harus menolak. Jadi, ini beda ya, satunya eksplisit, satunya enggak. Nah, retailer ini harus transparan soal yang pertama, data yang dikumpulkan. Eee, yang kedua itu adalah untuk apa data itu dikumpulkan. Nah, contohnya mungkin kalau di Indonesia balik lagi saya,
contohnya ini pasti nggak jauh-jauh dari marketplace ya. Misalnya ke Tokopedia nih, Tokopedia mencantumkan informasi pengelolaan data pribadi di kebijakan, privasi aplikasi ya. Ini untuk membangun kepercayaan konsumen. Biasanya kan kita bisa baca di situ tuh, customer privacy itu seperti apa untuk pengguna marketplace. Nah, kemudian ini ada analisis data dan targeting. Jadi, data pelanggan itu kan digunakan untuk mengukur namanya customer lifetime value ya. Ini adalah nilai jangka panjang dari seorang pelanggan. Dan jadi retailer itu tidak hanya melihat total pembelian dari si konsumennya, tapi dia juga eh, melihat frekuensi dan potensi di masa depan. Contohnya, ini sih rekan-rekan bisa lihat di slide-nya ya. Saya kasih contoh, misal kayak pelanggan, dia belanja cuman 50.000 aja nih tiap minggu. Nah, eee, ini kan, eee, lebih bernilai ya daripada yang, belanjanya itu misal 400.000. Tapi hanya sekali pembelian dan nggak pernah balik-balik lagi, gitu ya, kasarannya seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada yang namanya retail analytic, jadi ini membantu pengambilan keputusan lewat yang pertama market, basket analysis, jadi ini artinya adalah produk apa yang sering dibeli bersamaan. Kemudian ini masih masuk ke gambarnya, saya jelasin dulu, ada juga yang namanya ini kayaknya nggak lengkap ya, ada juga yang namanya targeted promotion, jadi promo yang sesuai dengan profil pelanggan. Nanti rekan-rekan baca-baca di lecture notes juga ya, karena di PPT yang ada di LMS ini ada yang masih miss. Kemudian ada assortment planning, jadi ini produk apa yang harus selalu tersedia. Nah, kalau kita berbicara tentang basket analysis, ini adalah, teknik ya untuk melihat produk apa yang sering dibeli bersamaan dan ini akan membantu retailer dalam penataan raknya dan melakukan penawaran-penawaran promosi. Misal kalau pelanggan dia sering beli, mie instan dan saus ya, saus sambal misalnya secara bersamaan. Nah, toko bisa meletakkan produk itu berdekatan untuk bisa mendorong pembelian impulsif dari si konsumen, gitu ya. Contohnya kalau kayak Indo sih lebih banyak kayak Indogrosir misalnya ya, dia kan suka tuh nata kecap, mie instan, telur itu dalam satu area yang sama. Karena ya itu tadi, eee, untuk bisa menarik si konsumen, karena memang ini adalah kombinasi pembelian, bulanan rumah tangga, gitu ya. Kemudian kita masuk ke frequent shopper program. Jadi, ini adalah program loyalitas yang memberikan poin ataupun reward setiap kali pelanggan berbelanja. Tujuannya adalah untuk mendorong kunjungan kembali dan meningkatkan frekuensi pembelian. Contohnya itu kayak apa ya? Hmm, Mungkin kalau kayak Shell, mungkin rekan-rekan ada yang pakai Shell. Kalau Pertamina saya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu tuh Shell, dia ngasih poin-poin rekan-rekan. Jadi ada cashback gitu ya, kalau misalnya kita belanja pakai OVO gitu ya. Nah, program ini kan harus rancang dengan cermat agar tidak merugikan retailer. Contohnya, nggak bisa yang terlalu murah juga, atau misalnya harus ada manfaat yang jelas, atau tidak mudah ditiru oleh pesaing gitu ya. Atau misalnya kayak AlphaGift ya. AlphaGift itu kan dia kasih poin-poin yang memang bisa ditukar langsung gitu ya dengan voucher belanja ataupun diskon-diskon ini juga banyak sih yang dipakai oleh supermarket-supermarket. Oke, kemudian, mmm, oke, ini tadi yang bagian bawahnya ini tentang meningkatkan efektivitas program ya. Caranya itu dengan cara
kasih reward bertingkat. Jadi misalnya kayak reward bertingkatnya itu dari, silver, gold, platinum. Ini biasanya saya juga dapat kalau ke toko bukan toko ya, lebih ke klinik klinik kecantikan itu ada rekan-rekan reward bertingkatnya. Harus belanja berapa juta baru masuk ke silver, harus belanja berapa juta lagi baru masuk ke gold dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ada benefit non monetary, ini seperti early access atau personal shopper, atau ada juga yang namanya kustomisasi hadiah. Jadi biarkanlah si pelanggan ini yang pilih reward-nya, gitu. Atau misalnya ada yang namanya donasi sosial. Jadi poin ini bisa ditukar untuk menjadi donasi. Saya rasa rekan-rekan udah pernah rasakan ya kalau misalnya belanja di minimarket, masih ada kembalian 200 perak mau didonasikan, gitu. Oke, kemudian, ini ya contohnya kalau kayak donasinya itu sebagai hadiah, jadi beberapa pelanggan memang ada juga yang tertarik untuk menukarkan poin menjadi sumbangan dan ini untuk membantu, citra dari si brand sendiri untuk memberikan nilai emosional ke, mmm, pelanggan. Ini contohnya kayak Pampers ya di sini ya. Nah, ini ada namanya customer pyramid, rekan-rekan. Jadi, retailer itu menggunakan piramida pelanggan untuk mengelompokkan mereka berdasarkan profitabilitas. Jadi, bisa dikelompokkan yang paling atas itu adalah platinum, ini yang paling royal dan menguntungkan. Kemudian ada yang gold, ini cukup loyal tapi masih sensitif terhadap harga. Kemudian ada, yang di level iron, jadi ini pelanggan biasa dan ada yang paling bawah namanya lead, ini tidak loyal dan sering menimbulkan kerugian karena mungkin dia melakukan retur secara terus-menerus. Jadi, retailer harus fokus untuk mempertahankan yang ada di level platinum dan gold, sambil bisa dia meminimalkan biaya untuk, lead-nya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada ini tadi penjelasannya, kemudian, untuk personalisasi dan komunitas, jadi loyalitas itu bisa dibangun lewat personalisasi. Jadi kita, kasih pengalaman yang terasa relevan bagi si konsumen atau dari komunitas. Jadi ciptakan rasa memiliki terhadap brand, gitu ya. Misal kalau kayak Tokopedia itu dia kembangkan komunitas-komunitas UMKM-nya rekan-rekan, dan edukasi si seller yang loyal, gitu. Nah, kemudian untuk meningkatkan kontribusi pelanggan, nih retailer juga bisa mengembangkan dengan meningkatkan lewat share of wallet. Jadi ini adalah pelanggan yang belanja lebih banyak di tempat kita. Kemudian ada yang namanya upselling and cross-selling. Mana ya? Ini ya. Ada yang namanya upselling dan cross-selling. Ini tawarkan produk pelengkap atau versi yang lebih mahal. Oke, ini kita masuk ke customer service. Jadi, customer service sendiri ini adalah semua interaksi yang membuat pengalaman belanja menjadi menyenangkan dan bebas masalah. Kalau tadi kan kita udah bahas mengenai CRM ya, jadi Customer Relationship Management. Sekarang kita bahas tentang customer service. Nah, ini termasuk seperti kayak bantuan staff atau misalnya kayak kemudahan pembelian, kemudahan pengembalian juga itu termasuk dan kejelasan, informasi di toko, gitu ya. Ini untuk customer service. Customer service ini sebenarnya ada banyak ya rekan-rekan ya, kalau misalnya brand-brand itu pasti semuanya punya customer service, gitu. Nah, ada yang standar, ada yang personalisasi. Jadi, ini saya langsung masuk di sini aja. Untuk yang layanan standar, dia biasanya cepat dan konsisten. Ini biasanya cocok untuk toko-toko yang volumenya tinggi,
seperti kayak Indomaret ya. Nah, tapi kalau layanan personal ini sesuai kebutuhan tiap pelanggan. Jadi cocok untuk misalnya kayak hotel-hotel bintang 5 atau misalnya kayak butik fashion gitu ya. Jadi keduanya ini punya keunggulan masing-masing dan tergantung lagi ke target pasarnya. Nah, kemudian masuk ke evaluasi kualitas layanan. Ada 5 dimensi kualitas layanan rekan-rekan. Ada yang namanya reliability, artinya adalah konsisten dan dapat diandalkan. Ada namanya assurance, ini dia bisa ngasih rasa aman dan percaya, gitu. Kemudian ada tangible. Jadi tangible itu penampilan fisik dari toko dan stafnya itu memang kelihatan ya, tangible. Kemudian empati, ada perhatian terhadap si pelanggan. Kemudian ada namanya responsiveness, kecepatan tanggap terhadap masalah. Itu contoh kalau misalnya kita ke mall terus ke Guardian ya atau Watson. Nah, ini dia biasanya punya staff yang ramah-ramah, teman-teman, dan membantu, pelanggan dengan memberikan saran produk yang memang dicari atau yang dibutuhkan oleh si konsumen, gitu ya. Nah, tapi ada juga yang namanya service gap model. Ini saya langsung masuk sini. Eee, ada 4 gap biasanya di dalam layanan. Ada yang namanya knowledge gap. Ini berarti dia tidak tahu harapan dari si pelanggannya, si retailer ya. Dalam arti ini si retailer itu tidak tahu harapan pelanggan. Ada yang namanya standar gap, jadi tidak ada standar pelayanan yang jelas. Kemudian ada yang namanya delivery gap, jadi stafnya itu tidak mampu atau tidak mau menjalankan layanan sesuai standar. Dan ada yang namanya communication gap, ini adalah promosi yang memang tidak sesuai dengan, kenyataan yang ada di lapangan gitu ya. Nah, contohnya itu mungkin yang kita rasakan kayak marketplace, dia kan sering tampilkan ya, gratis ongkir, tapi ternyata banyak syaratnya tuh. Apalagi kalau zaman sekarang ya, kalau dulu sih nggak masalah. Tapi makin ke sini tuh, ternyata syaratnya tuh banyak banget sekarang gitu ya. Nah, ini adalah communication gap, kalau apalagi kalau kita sebagai konsumen tidak benar-benar baca gitu. Nah, ini contoh pelanggan yang berinteraksi dengan retailer. Jadi nah ya, yang ini ya, contoh contoh-contohnya, misal kayak ada pelatihan bisa dilakukan dengan adanya pelatihan-pelatihan staff, aplikasi yang interaktif, atau event-event komunitas, gitu. Oke, saya lanjut, mmm, ada teknologi-teknologi juga di dalam customer service. Ini saya langsung masuk ke sini. Jadi ada teknologi dalam customer service, teknologi itu kan sebenarnya mempermudah layanan ya, mulai dari self checkout, chatbot, ataupun aplikasi belanja, gitu. Jadi contohnya itu baik lagi kayak AlphaGift, dia kasih pengalaman belanja ke si konsumen, atau misalnya, konsumen itu bisa dapat 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 poin, atau misalnya yang pilih pengiriman tanpa datang ke toko, kan ada juga ya layanannya seperti itu. Indomaret juga sama sih, gitu. Nah, kemudian ini contoh social present, nanti rekan-rekan bisa, baca-baca lagi. Ini saya skip. Kemudian kita masuk ke service recovery. Jadi ketika ada masalah layanan, retailer itu harus yang pertama harus harus minta maaf dulu ya. Kemudian tawarkan solusi yang cepat, baru kasih kompensasi kalau memang diperlukan gitu ya. Nah, pemulihan atau recovery yang baik ini bisa membuat pelanggan itu lebih loyal dibandingkan jika memang nggak pernah ada masalah sama sekali. Jadi aneh ya, kalau ada masalah justru kok jadi bagus gitu. Tapi kalau ada masalah tapi penanganannya nggak bagus, ya ujung-ujungnya juga pasti nggak bakal bagus. Makanya ini benar-benar harus diperhatikan gitu. Kalau contohnya kalau marketplace kan dia biasanya kasih voucher ataupun refund instan ya, kalau memang ada kendala-kendala dari, pengirimannya.
gitu. Nah, meskipun si retailer ini juga udah usaha maksimal mungkin, untuk memberikan layanan terbaik, tapi tetap ada kemungkinan terjadi masalah ya rekan-rekan ya. Jadi misalnya kayak, barangnya memang tidak sampai tepat waktu, atau misalnya, eee, produknya ternyata rusak, atau misalnya tidak sesuai, atau pelanggan merasa diperlakukan tidak adil. Nah, dalam situasi-situasi seperti inilah yang diperlukan, ini yang kita sebut sebagai service recovery ya. Nah, strategi pemulihan layanan itu bisa melibatkan juga dengarkan keluhannya secara serius, keluhan si konsumennya, tunjukkan empati, berikan solusinya, baru, balik lagi kayak tadi ya, kasih kompensasi tambahan. Nah, ini ya tadi saya udah jelasin. Jadi ini contoh untuk strategi service recovery. Eee, saya kasih contohnya tuh misal kayak, retailer terbaik itu kan tidak hanya fokus pada layanan awal aja, tapi dia juga memiliki, protokol ketika terjadi kesalahan. Biasanya kalau di perusahaan tuh ada SOP-nya ya, baik itu mau misalnya ada kan konsumen yang komplain kemudian harus, return barangnya, itu semuanya udah SOP-nya. Nah, ada beberapa teknik-teknik rekan-rekan yang efektif bisa dilakukan, yaitu ada yang namanya empowerment, empowerment ya. Jadi ini kita kasih kewenangan kepada staf toko untuk menyelesaikan masalah kecil tanpa ada harus izin-izin ke atasan. Nah, ini bisa mempercepat solusi. Atau responsiveness. Waktu itu kan sangat penting ya dan semakin cepat respon maka akan semakin kecil juga peluang si pelanggannya itu bisa kecewa. Atau misalnya follow up. Jadi setelah masalah selesai, tanyakan kepada si pelanggannya lagi, puas nggak dengan, penyelesaian masalahnya. Nah, ini akan menciptakan kesan bahwa retailer itu benar-benar peduli, gitu ya. Jadi, itu saya rasa untuk materi yang ada di bab yang ketiga. Ini semoga waktunya keburu, masih ada satu lagi rekan-rekan ya. Saya cepetin. Untuk bab yang keempat, terakhir untuk hari ini, kita belajar tentang digital retailing, multi-channel, dan omni-channel. Jadi, ini adalah outline-nya, kita belajar nanti bagaimana biar rekan-rekan bisa mampu memahami dan menerapkan konsep, retail digital, termasuk bagaimana itu peritel memanfaatkan website, aplikasi, ataupun media sosial. Dan yang kedua itu, bisa mengenal serta membedakan apa sih namanya multi-channel dan omni-channel retailing ini, serta apa tantangan dan peluang dari masing-masing pendekatan tersebut, itu ya. Nah, kita masuk ke ini rekan-rekan kalau dilihat dari gambar ini menunjukkan bagaimana ada yang namanya Macy's ya, ini brand namanya Macy's, ini adalah retailer ternama di US. Dia menggabungkan platform fisik dan digital. Jadi dia pakai influencer internal bernama Style Crew. Jadi ini untuk interaksi dengan konsumen lewat media sosial. Nah, ini bisa memperkuat kehadiran brand secara digital, gitu ya. Kalau di Indonesia itu mungkin rekan-rekan juga, saya nggak tahu nih, rekan-rekan pernah dengar atau mungkin familiar bahkan dengan brand Erigo ya. Jadi dia memanfaatkan influencer atau bahkan karyawannya sendiri sebagai brand ambassador di TikTok. Kalau zaman sekarang kan memang lebih hype, banyakan lebih hype TikTok ya, ataupun Instagram. Tuh, untuk membangun hubungan personal dengan konsumen. Nah, kemudian kita harus paham juga apa yang dimaksud dengan digital retailing ini. Jadi, digital retailing sendiri ini adalah segala aktivitas bisnis online dan penggunaan aset digital untuk bisa menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan, termasuk mulai dari website, blog, kemudian aplikasi mobile, media sosial, baik itu Instagram, TikTok, ataupun YouTube, gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan marketplace itu kan dia di berbagai platform digital itu
memperluas jangkauan pasar ya, dan melayani pelanggannya itu juga secara personal, tuh. Nah, untuk sukses sukses di, dunia digital, ini, eee, retailer perlu memperhatikan 7 elemen utama rekan-rekan. Ini keluar di forum discussion ya, saya ada tanyakan di forum discussion. Jadi ada namanya 7C. Jadi ini ada 7 elemen utama di dalam retailing. Yang pertama itu adalah konteks, gitu ya. Yang pertama adalah konteks. Jadi ini adalah desain dan navigasi web ataupun aplikasi. Yang kedua itu adalah konten. Jadi informasi yang relevan dan menarik. Kemudian ada community, ini adalah interaksi dua arah antara pelanggan, dan ada yang namanya customization, personalisasi konten dan pelanggan, ada communication, fasilitas komunikasi secara langsung, ada juga connection, ini adalah integrasi ke media lain dan platform, dan ada commerce ya. Jadi ini kemudahan transaksi dan pembayaran. Kita lihat, satu persatu untuk oke, kita masuk ke konteks dan konten ya. Di sini kayaknya nggak ada jelaskan. Kalau konteks dan konten ini, kalau konteks sendiri dia merujuk pada desain, visual website, seperti kayak tata letaknya, warnanya, dan kemudahan navigasinya. Kalau communication dan community, kalau communication sendiri ini dia mengacu pada bagaimana pelanggan bisa berinteraksi dengan retailer. Seperti misalnya lewat live chat, chatbot, atau CS via WhatsApp misalnya gitu ya. Kemudian kalau community ini bisa dibangun lewat ulasan-ulasan produk rekan-rekan atau komentar polling yang biasanya disediakan di website gitu ya. Kemudian ada yang namanya commerce, ini fokus pada kemudahan bertransaksi. Misalnya kayak ada tombol untuk beli, langsung beli sekarang gitu ya. Kemudian ada pilihan pembayaran dan ada check out-nya yang secara cepat. Kemudian ada connection. Jadi ini bagaimana website atau aplikasi itu terhubung ke saluran digital lain. Digital lain ya contohnya kayak media sosial ya. Kemudian ini ada yang namanya mobile retailing dan social retailing. Kalau mobile retailing ini berarti dia membuat website dan aplikasi yang ramah seluler ya. Karena sebagian besar orang kan sekarang belanjanya kebanyakan lewat HP. Kalau yang social retailing dia pakai media sosial untuk menjual produk langsung, misal kayak ya tadi lewat media sosial. Nah, kemudian ini saya skip, nanti rekan-rekan bisa baca-baca lagi. Ada lagi yang namanya paid on earn media framework. Jadi ini adalah cara membagi jenis media yang digunakan retailer secara digital. Ini dibagi tiga, ada yang namanya paid media, artinya kan ada iklan berbayar ya, contohnya kayak Instagram Ads, Google Ads, kemudian ada yang namanya own media, ini adalah saluran yang dimiliki sendiri seperti website ataupun blog ataupun aplikasi sendiri. Kemudian ada earned media, jadi ini adalah ulasan dan testimoni ya dari pelanggan secara sukarela. Nah, kemudian ini tadi saya udah jelasin, nanti rekan-rekan bisa baca-baca lebih lanjut. Kita masuk ke nah ini ada yang terakhir, ada yang influencer marketing ya. Jadi, mmm, nah ini ada datanya. Jadi di sini dia tampilkan daftar influencer besar dengan jumlah follower mereka. Tapi dalam prakteknya itu kan mikro influencer dengan, eee, 10 sampai 50.000 follower sering Sering lebih efektif bahkan ya untuk target pasar tertentu, karena memang tingkat keterlibatannya lebih tinggi dibanding mungkin yang ada di layar gini. Apalagi kalau di Indonesia itu kan banyak produk-produk lokal ya yang sedang booming ya rekan-rekan. Kalau produk-produk lokal terus kita pakainya misal influencernya dari Ariana Grande
kayaknya nggak cocok gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya kayak produk lokal dia kebanyakan pakai micro influencer. Jadi influencer-influencer yang memang, ada di Indonesia dan mungkin follower-nya nggak yang sebanyak, artis-artis besar juga di Indonesia. Tapi dia lebih cocok ke target market untuk yang tujuannya untuk menjangkau pasar, niche di berbagai daerah di Indonesia, gitu ya. Dan ini adalah the role of influencer. Jadi influencer itu punya peran. Yang pertama untuk mendorong kesadaran, yaitu awareness ya. Kemudian pembentuk opini, ini kita sebut sebagai credibility, dan pendorong pembelian atau konversi. Jadi retailer itu harus pilih-pilih juga influencer yang memang sesuai dengan nilai brand dan karakter dari audiensnya. Jadi nggak bisa sembarang ya. Dan di sini ada tipe-tipe influencer, ini bisa dibedakan berdasarkan jumlah followernya, apakah dia masuk ke nano, mikro, makro, mega, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian platform yang lebih cocok mana? Karena antara influencer yang ada di TikTok dan Instagram ataupun YouTube itu beda-beda. Dan perannya itu nanti sebagai apa, gitu ya. Kemudian untuk menilai efektivitas influencer ini juga ada kriteria-kriteria, penilaiannya mulai dari relevansnya, apakah cocok dengan audiens atau enggak, cocok dengan produk apa enggak, kemudian reach, respon, dan return ya, konversi ke penjualan. Nah, kemudian kita masuk ke listen, analyze, do framework. Jadi, retailer itu harus bisa mendengar, listen, kemudian menganalisis, analyze, baru dia bisa bertindak, gitu ya. Ini saya skip aja, nanti rekan-rekan bisa baca-baca lagi. Jadi, ini adalah teknik-teknik analisis data konsumen. Kemudian ini adalah konversi funnel-nya, di mana proses konversi pelanggan digital itu mulai dari, masuk, kemudian dia, lihat-lihat ya, menjelajahi, kemudian taruh barangnya ke keranjang, kemudian check out, kemudian setiap tahap yang memang punya resiko gagal tuh retailer harus meminimalkan, hambatan-hambatan biar konversinya tetap bisa tinggi. Kemudian ini untuk merancang kampanye digital, ini adalah langkah-langkahnya ya, mulai dari menentukan tujuan, pilih platformnya, sampai ke evaluasi hasil. Nah, kemudian ini, contoh targeting Facebook Ads. Kalau di Facebook itu, eee, kita bisa targeting ya, teman-teman ya. Jadi kita targetkan tuh usianya mau berapa, lokasinya di daerah mana nanti untuk Facebook Ads-nya. Kemudian kita bisa, checklist-checklist mau gendernya itu yang mana targetnya. Tapi ini biasanya makin spesifik makin mahal. Ini saya juga pernah lakukan juga ya, untuk membuat Facebook Ads, gitu. Karena karir saya kan dari bawah, jadi saya mencoba semuanya, gitu. Oke, kemudian ini adalah, retail channel, ada yang namanya single channel, multi channel, omni channel. Nah, single channel itu hanya satu saluran, rekan-rekan. Jadi, misalnya hanya toko fisik saja. Tapi kalau multi channel, artinya dia beberapa saluran, tapi tidak terhubung, tidak saling terhubung. Nah, berbeda dengan omni channel. Omni channel berarti dia semua salurannya tuh terhubung dan konsisten, gitu ya. Di sini, ini kita lihat perkembangan dari single channel ke omni channel. Di gambar ini dia menunjukkan perjalanan, dari single channel sampai ke omni channel, apalagi kalau zaman sekarang saya rasa sih rata-rata udah omni channel ya. Dan memang retailer kan harus terus beradaptasi untuk bisa menciptakan pelanggan belanja yang lancar, baik itu mau di toko fisik ataupun lewat online, gitu ya. Kemudian ini untuk in storytelling. Jadi toko fisik itu memang penting juga karena kan si konsumen bisa coba langsung ya, kemudian bisa punya, kepuasan langsung karena bisa lihat produk dan mencoba produknya langsung, gitu. Kemudian ada internet dan mobile retailing, kelebihannya ya dia pasti pilihan produknya lebih banyak, informasi produknya juga lebih lengkap, personalisasi
kontennya juga bisa langsung, tapi tantangannya tidak bisa dicoba secara langsung. Karena kan di HP ya, dan biasanya kan ukuran HP itu kan kecil. Kemudian ada resiko-resiko pengiriman. Tuh, jadi saya rasa sih itu aja ya untuk di bab yang keempat. Kemudian ini ada peluang-peluang dari retail omnichannel. Kalau omnichannel sendiri, keuntungannya itu pelanggan itu lebih konsisten ya. Kemudian bisa lebih hemat biaya juga. Kemudian data pelanggan itu biasanya kan lebih lengkap ya, karena kan si konsumen harus isi data di situ pada saat mau melakukan pembelian. Kemudian fleksibel juga, mulai dari cara bayarnya, cara belinya, dan pengirimannya. Tuh. Ini untuk tantangan-tantangan dari omnichannel sendiri, tantangannya ya balik-balik lagi ya, pasti dari sistem logistiknya. Dan kadang itu tim online dan offline ini sering nggak sinkron. Oke, saya rasa sih itu aja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan hari ini. Masih ada waktu sebentar ya, ada 4 menit. Saya absen dulu ya, rekan-rekan ya. Karena waktunya udah mau habis, jadi saya absen dulu. Buat yang namanya saya panggil, jadi ini saya nggak panggil semua ya. Saya panggil yang memang absensinya nggak ada di sini. Yang namanya saya tidak panggil berarti hadir ya. Jadi sekali lagi, biar nggak bingung, yang namanya saya tidak panggil berarti sudah dianggap hadir. Oke, Anggi Aditya ada? Anggi Aditya. Nggak ada ya, saya cek ya. Mohon diperhatikan di screen-nya. Ariel Nicholas ada? Nggak ada, saya cek. Betran Amedius. Betran juga nggak ada. Hari ini yang hadir berapa? 24 ya. Oke. Dinda Anissa? Dinda Anissa tidak ada juga. Ifat Satria? Ifat Satria nggak ada. Julia Vina? Julia Vina nggak ada. Nanda Arya? Oke, Nanda Arya juga nggak ada. Nandika Putra? Nandika Putra nggak ada. Dan yang terakhir Sahransyah. Sahransyah nggak ada ya. Oke, berarti 24. Nah, pas nih. Oke, rekan-rekan yang lain yang namanya saya tidak panggil berarti dianggap hadir ya. Karena ini jamnya udah ada nih, kelihatan. Jam masuk ke Zoom-nya. Jadi ini canggihnya Binus ya. Kedetek semua ini, jam masuk Zoom-nya itu jam berapa. Saya ulangin lagi ya, rekan-rekan ya. Yang tidak hadir hari ini, Anggi Aditya, Ariel Nicholas, Betran Amadeus, Dinda Anissa, Ifat Satria, Julia Vina, Nanda Arya, Nandika Putra, dan Sahransyah. Oke, saya rasa sih itu aja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Em, Untuk tugas, sama untuk tugasnya, Bu, kenapa? yang kelompok sama personal wajib dikerjakan ya. Iya, wajib dikerjakan. Dan rekan-rekan, eh, saya kan ada lihat juga untuk tugas kelompok kan, rekan-rekan juga udah menjalankan ya. Kalau ada teman yang tidak ikut berkontribusi, namanya ditulis di situ tidak ikut berkontribusi ya. Jadi saya pasti akan kasih nilai 0. Gitu ya. Biar fair buat yang mengerjakan dan yang tidak mengerjakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Untuk yang Bu. untuk map map untuk yang tugas personal yang Miss Miss Warniansi bilang itu tidak berkenakan menggunakan AI dan harus diketik sendiri kalau bisa menggunakan lecture note. Sama selalu hadir saat Zoom dan tugas kelompok dan sementara tugas kelompok harus ikut kontribusi kalau tidak catat nama yang tidak ikut mengerjakan, Bu. Begitu saja, Bu. Ya, yang untuk tugas kelompok ya, kalau tidak ikut mengerjakan ya tulis aja tidak ikut berkontribusi. Itu aja sih. Rekan-rekan, saya rasa sih untuk semua mata kuliah seperti itu ya. Untuk kebanyakan juga ya dosen-dosen pasti nggak mau lah kalau mahasiswanya masukkan ke ChatGPT langsung kopas itu nggak boleh ya. Kalau kayak gitu ChatGPT-nya yang kuliah ya, bukan rekan-rekan yang kuliah. Gitu ya.
Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, karena waktunya juga udah pas ya, jam 21.00. Nanti kita akan ketemu lagi di kelas besar rekan-rekan. Tolong pesan saya sih cuma satu, saya nggak pernah mempersulit mahasiswa untuk lulus, dan saya juga akan memberikan nilai full kalau memang rekan-rekan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, ujiannya juga dengan baik dan jelas itu mengambil sumber referensinya dari mana, dan dosen-dosen itu biasanya udah tahu ya, ini memang hasil pemikiran mahasiswa, karena kelihatan dari alur ceritanya, dan cara penulisannya, yang mana dikerjakan sendiri. Dan jangan pernah yang namanya nyontek ya, nanti kopas-kopas dari temennya, udah langsung dikirim ke dosen, langsung kopas filenya, langsung dikirim tuh nggak boleh juga ya, jatuhnya plagiarisme. Saya rasa sih itu aja rekan-rekan yang saya bisa sampaikan. Saya tutup untuk hari ini, nanti kita ketemu lagi di video conference selanjutnya. Mohon materinya dibaca-baca ya. Mungkin rekan-rekan juga masih ada yang eh, mau pelajarin lagi satu persatu, nggak usah langsung satu hari pelajarin berapa bab, nggak perlu. Kalau ini kan video conference karena memang kita cuma 4 kali, jadi saya harus padatkan. Tapi rekan-rekan mohon diusahakan setiap minggu satu bab saja ya. Tolong dibaca. Jadi nggak usah banyak-banyak biar ada yang nyangkut dikit di otak. Tolong satu, karena kan kalian juga mengerjakan forum discussion itu kan setiap minggu satu bab ya. Tolong diusahakan dibaca. Karena menurut saya ini mata kuliah ini menarik ya rekan-rekan ya. Kita nggak tunggu kita jadi pebisnis baru kita bisa aplikasikan nggak. Tapi di pandangan kita sebagai konsumen, kita kan konsumen ya. Sehari-hari kan kita belanja tuh. Nanti rekan-rekan ketika ke mall itu akan merasa, oh ini loh yang saya baca kemarin, oh ini loh yang saya pelajarin kemarin, ternyata kayak gini. Ini loh strateginya tuh ternyata kayak gini nih. Gitu. Yang digunakan baik itu pada saat kita ke Alfamart, Indomaret, kita bisa amati sekeliling kita. Saya rasa itu aja rekan-rekan. Saya akhirin untuk pertemuan hari ini. Selamat malam, selamat belajar, stay safe and stay healthy. Selamat malam, terima kasih Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.